Gak nyangka ya, pete yang tadinya kering sekarang jadi bagus dan siap dijual. Bisa juga langsung dibikin lalap, dipadukan dengan sambal terasi, pasti nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbok Jar. Kebetulan saat ini sedang musim petai dan di mana-mana kita bisa menjumpai petai diperjualbelikan dengan harga yang cukup murah. Di tempat Mbok Jar, petai diperjualbelikan dengan harga kisaran 1.000 sampai 3.000 rupiah. Sudah dapat satu lonjar petai ini yang terdiri dari 8 sampai 15 biji buah petai. Sebagai pedagang, kadang Mbok Jar bingung ya apabila ada sisa petai yang nggak kejual dan keesokan harinya sudah menjadi keriput seperti ini. Mau dibuang sayang, tapi seandainya dijual pun pelanggan Mbok Jar pasti sudah tidak mau ya, karena bentuknya sudah tidak menarik lagi. Apalagi petai yang sudah kering seperti ini, isinya lembek dan susah sekali dikupas. Pasti sudah tidak layak jual lagi ya sahabat-sahabat Mbok Jar. Namun Mbok Jar punya tip untuk memanfaatkan buah petai yang sudah layu bahkan sudah kering. Walaupun untuk mengumpasnya saja sudah sedikit agak susah ya. Mula-mula buah petai dikupas lalu dipisahkan antara buah petai yang masih basah dengan buah petai yang sudah terlalu kering. Hal ini bertujuan untuk memudahkan nanti saat perendaman, karena setelah dikupas nanti petainya akan direndam dengan air. Itu sebabnya kenapa petai yang basah dipisahkan dengan petai yang kering. Nah, setelah selesai dikupas seperti ini, selanjutnya kita rendam dengan air secukupnya. Untuk petai yang sudah terlalu kering seperti ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk merendamnya ya. Bahkan kalau Mbok Jar biasanya beberapa kali airnya harus diganti, karena petai yang kering seperti ini setelah direndam bagian selaput kulit arinya akan tampak berlendir. Biasanya Mbok Jar remas-remas, kemudian airnya dibuang dan diganti dengan air yang baru. Hal ini dilakukan 2 atau 3 kali sampai buah petainya menggelembung dengan sempurna. Seperti layaknya biji kedelai atau biji kacang hijau yang direndam bila mau dijadikan kecambah. Maka kulit arinya akan tampak retak-retak dan hal ini akan mempermudah kita saat mengupas buah petai ini. Jadi gampang kan sahabat-sahabat Mbok Jar? Buah petai yang tadinya kering dan susah sekali dikupas, sekarang menjadi gampang sekali dikupasnya ya. Bahkan biji petai yang tadinya tampak keriput, kisut dan juga sudah tampak tidak layak makan lagi, sekarang jadi buah petai yang segar dan besar-besar. Jadi apabila sahabat-sahabat Mbok Jar mempunyai buah petai yang sudah layu, bahkan kering di pohon ataupun kering karena sudah lama nggak dikupas atau tidak dikonsumsi, jangan buru-buru dibuang ya. Dengan cara direndam seperti ini, buah petai jadi enak untuk dikonsumsi dan juga layak untuk dijual, karena tampilan petai jadi menarik dan dengan direndam air seperti ini bisa mengurangi bau petai. Ini juga yang biasa para pedagang petai lakukan untuk mengatasi petai yang tidak habis dijual hari ini, kemudian dikupas dengan cara seperti ini bisa dijual kembali esok hari dengan petai yang sudah dikupas, hingga mempermudah pembeli untuk segera mengkonsumsi atau mempergunakannya tanpa harus mengupasnya terlebih dahulu. Hal ini juga membawa keuntungan lain karena petai yang rusak ataupun dimakan ulat bisa disortir sehingga yang dijual petai yang benar-benar bagus dan masih utuh. Jadi enak di pedagang, enak juga bagi yang beli ya sahabat-sahabat Mbok Jar. Biasanya satu bungkus petai terdiri dari 10 sampai 15 biji buah petai
dan dijual antara 2.000 sampai 3.000 rupiah saja. Cukup murah ya. Nah, demikian tadi tips dari Mbok Jar bagaimana cara mengatasi buah petai yang layu karena tak terjual ataupun buah petai yang terlanjur kering di pohon. Supaya bisa dimanfaatkan, kita bisa menggunakan cara seperti tips dari Mbok Jar tadi. Untuk lebih dan kurangnya Mbok Jar mohon maaf. Bagi yang baru menemukan channel Mbok Jar, silahkan like, share, dan subscribe agar Mbok Jar makin semangat bikin konten-konten yang bermanfaat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.